Kali ini kita akan bahas tentang pengantar ya, mata kuliah studi Al-Quran. Kita tahu ya, tadi sudah dipaparkan tentang materi-materi mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama ini adalah tentang Al-Quran dan pemeliharaannya. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa materi saja di awal-awal ya. Untuk selanjutnya adik-adik bisa kembangkan, bisa baca sendiri buku-buku tentang studi Al-Quran. Nah, tentang Al-Quran dan pemeliharaannya ini kita membahas tentang 3 hal, yaitu pengertian Al-Quran dan studi Al-Quran, kemudian upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran, dan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, untuk pengertian Al-Quran sendiri, ini ada beberapa pendapat para ulama, di antaranya adalah pendapat Az-Zarqani. Beliau mengatakan Al-Quran adalah kalam yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam mushaf, dinukil dengan cara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Dalam pembahasan pengertian Al-Quran ini bisa dimasukkan pula tentang isi kandungan Al-Quran dan kedudukan atau fungsi Al-Quran. Kemudian apa yang dimaksud dengan studi Al-Quran? Studi Al-Quran ini juga ada beberapa pendapat ulama, diantaranya dalam Man'ul Qaton, yang mengatakan bahwa studi Al-Quran itu, atau dikatakan dengan ulumul Quran ya dalam istilah Arabnya, adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi pengetahuan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya, pengumpulan dan urut-urutannya, pengetahuan tentang Makki dan Madani, juga nasikh dan mansukh, muhkam dan tasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Kajian tentang studi Al-Quran ini juga bisa ditambahkan ya dalam PowerPoint-nya nanti, tentang pengertian studi Al-Quran, sejarah studi Al-Quran ya. Itu nanti ada sejarah ulumul Quran pada masa Nabi, pada masa Khulafaur Rasyidin, dari abad pertama Hijriyah hingga abad ke-14 Hijriyah. Nanti bisa dicari referensinya. Subbahasan selanjutnya adalah upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran. Ini kaitannya dengan keotentikan Al-Quran ya. Jadi nanti dijelaskan di dalam PPT-nya atau dibuat mind mapping-nya tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Untuk submateri bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran ini berarti kaitannya dengan urgensi bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Jadi nanti dibuat skema-skema tentang urgensinya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Apa saja sih keistimewaannya bahasa Arab itu? Di antaranya adalah mungkin bahasa Arab itu merupakan bahasa yang tertua di dunia. Kemudian paling banyak memiliki kosakata yang beragam ya, dan bisa yang lainnya. Materi yang kedua adalah tentang pewahyuan Al-Quran. Nah, yang dibahas apa saja? Yang pertama tentang pengertian nuzulul Quran. Kemudian yang kedua tentang bentuk dan proses pewahyuan. Kemudian yang ketiga tentang periodisasi pewahyuan Al-Quran. Kemudian yang keempat, hikmah Al-Quran turun secara bertahap. Yang pertama, pengertian nuzulul Quran. Nanti dicari datanya menurut ulama A, B, C, dan selanjutnya ya. Di sini ada beberapa pengertian nuzulul Quran, diantaranya dari proses penyampaian Al-Quran baik ke Lauhil Mahfuz, ke Baitul Izzah maupun kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita bahas juga tentang bentuk pewahyuan. Nah, di sini nanti dijelaskan bahwa Tuhan tidak mungkin berbicara secara langsung kepada manusia kecuali melalui 3 hal, yaitu yang pertama penyampaian wahyu dalam arti ilham atau inspirasi. Ini disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 101 sampai 112.
Kemudian yang kedua, kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara seperti dialami Nabi Musa. Ini disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164. Yang ketiga, disampaikan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 dan ada beberapa surat yang lainnya. Nanti adik-adik teman-teman bisa kaji lebih dalam dari buku-buku atau artikel jurnal yang ada. Kemudian submateri selanjutnya adalah tentang periodisasi pewahyuan Al-Quran. Secara garis besar, pewahyuan Al-Quran ini terbagi menjadi 3 periode ya. Yang pertama ini adalah periode yang berlangsung selama 4-5 tahun. Nah, di sini adalah kondisinya ini masyarakat ini masih mayoritas itu menolak ya. Di sini nanti dijelaskan juga bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat jahiliyah ketika itu. Kemudian kita akan membahas ke periode yang kedua, itu nanti disebutkan bahwa periode kedua ini berlangsung 8-9 tahun. Di sini ada pertarungan antara gerakan Islam dan jahiliyah. Periode yang ketiga adalah periode yang berlangsung selama 10 tahun. Nah, di sini dakwah Al-Quran sudah meluas. Materi selanjutnya adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Nah, ini ada kaitannya dengan kemukjizatan Al-Quran atau ijaz Al-Quran. Nah, di sini nanti dibahas tentang 3 hal, yakni segi-segi kemukjizatan Al-Quran apa saja. Nanti adik-adik bisa baca di buku ya. Ada al-ijaz al-lughawi atau kemukjizatan dari segi kebahasaan ya. Al-ijaz al-ilmi dari segi keilmuan. Al-ijaz al-tasyri'i ini dari segi syariat, kemudian al-ijaz al-adadi dari segi jumlah ya. Kemudian yang kedua dibahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Apa sih pandangan Al-Quran, bagaimana Al-Quran menilai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, di antaranya adalah Al-Quran itu menjadi pondasi dari sebuah ilmu pengetahuan. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang bisa kita kaji, kita dalami penafsirannya ya. Kemudian disesuaikan, dikontekstualkan dengan yang ada di sekitar kita. Kemudian kata ilmu sendiri itu disebutkan dalam Al-Quran 854 kali, termasuk ini yang bisa kita kaji kaitannya dengan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa? Bukti teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Nah, untuk kelompok ini yang bahas tentang ini, maka nanti disebutkan ya, ada teori-teori ilmu pengetahuan apa saja yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang memiliki keistimewaan. Antaranya nanti disebutkan tentang teori tentang pergerakan matahari pada garis edarnya. Ini disebutkan dalam surat apa? Nanti dijelaskan juga ya, dibuat skemanya. Ini seperti ini contohnya ya, Quran surat Yasin ayat 40 dan banyak surat-surat lainnya yang menjelaskan tentang teori ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya adalah tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dari lafalnya saja kita sudah paham ya, kalau Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun di Mekah atau di sekitarnya. Waktunya itu bisa baik sebelum Nabi hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan Madaniyah ayat atau surah yang turun di Madinah atau di sekitarnya, baik sebelum Nabi hijrah maupun sesudahnya. Kemudian karakteristiknya keduanya memiliki ciri khas tersendiri ya. Kalau Makkiyah itu dimulai dengan nida ya ayyuhan nas. Kemudian kalau Madaniyah dimulai dengan nida ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Makkiyah di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah, huruf tahajji, cerita para nabi dan umat terdahulu, juga terdapat lafal kalla. Kemudian ada ciri khas lagi Makkiyah, kebanyakan ayat dan surahnya pendek dan memuat prinsip-prinsip moral dan peran sosial yang agung, universal dan inklusif. Sedangkan Madaniyah, kebanyakan ayat dan surahnya panjang ya,
kemudian memuat hukum pidana, faraid, ibadah, muamalah, dan munakahat. Kemudian juga mencakup tentang bidang masalah kemasyarakatan. Ada beberapa referensi mata kuliah studi Al-Quran yang bisa di browsing ya, bisa beli di toko buku atau browsing di internet. Karyanya Abdul Jalal, dan bukunya judulnya Ulumul Quran, kemudian buku karya Subihas Shalih yang judulnya Mabahith fi Ulumil Quran, kemudian Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ini judulnya Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian Man'ul Qattan, ini judulnya Mabahith fi Ulumil Quran. Kemudian ada lagi karyanya Ramli Abdul Wahid ya, judul bukunya Ulumul Quran. Jadi adik-adik, selain dari 5 ini masih bisa cari sebanyak-banyaknya referensi-referensi yang terkait dengan studi Al-Quran. Ini ada sedikit tips ya, cara mencari referensi di Google. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah paham ya, tahu caranya. Mungkin kalau biasanya sekedar mencari misalnya yang terkait dengan bahasan studi Al-Quran, maka akan muncul beberapa materi studi Al-Quran. Akan tetapi ini lebih khusus ya, kalau Google Scholars ini tentang jurnal. Jadi jurnal mulai dari tahun berapapun itu ada di situ semua, dari tahun yang terbaru pun, yang update pun juga sudah ada di situ keterangan tahunnya. Jadi kalau khusus jurnal bisa dicari di Google Scholars. Kemudian kalau untuk mencari buku itu di Google Books. Jadi itu memang kalau kita ketik ya Google Books, itu nanti akan keluar sendiri beberapa buku yang kita butuhkan. Kita tinggal klik tema apa studi Al-Quran, maka akan muncul buku-buku tentang studi Al-Quran. Nah, di antara buku-buku itu ada yang bisa di-download keseluruhan isi buku, ada yang tidak, karena harus beli ya. Akan tetapi kita manfaatkan saja yang bisa di-download. Saya pengalaman ada banyak sekali buku-buku studi Al-Quran yang ada dan bisa di-download. Jadi adik-adik bisa kreatif sendiri ya, mencari bahan-bahan rujukan atau referensi untuk tugas presentasi kelompok, termasuk nanti kalau dikasih tugas artikel ketika UAS. Mungkin cukup ini ya untuk pertemuan pertama. Semoga teman-teman semua, adik-adik semua ini paham apa yang saya sampaikan di dalam kontrak belajar kita dan juga pengantar mata kuliah studi Al-Quran. Jadi intinya begini ya adik-adik ya. Seorang mahasiswa itu adalah seseorang yang punya ide-ide kreatif, yang mandiri, tidak bergantung kepada dosennya. Kalau dulu kita menjadi siswa, maka kita sering intinya bergantung kepada guru. Akan tapi ketika mahasiswa, kita sudah harus mandiri, harus berkreasi sendiri, bagaimana cari referensi sendiri, bagaimana mengolah kata-kata sendiri. Namun di sini dosen juga berfungsi sebagai fasilitator, juga motivator untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau ada kesulitan bisa diseringkan, bisa didiskusikan. Kemudian bisa bertanya tentang materi-materi yang belum paham, atau mungkin ada masukan-masukan, silakan. Saya terbuka sekali buat teman-teman untuk WA personal saya terkait mata kuliah studi Al-Quran. Saya harap adik-adik diingat ya, disiplin itu perlu, disiplin termasuk tugas-tugasnya itu dilaksanakan, dikerjakan tepat waktu agar tidak mengganggu jadwal perkuliahan yang sangat padat ya. Jadi kalau kita ada satu kelompok yang tidak mengumpulkan atau terlambat, itu akan kita cari lagi waktunya gitu untuk mengganti dari pertemuan itu. Nah, jadi saya harap nanti ini ketua kelompoknya ya, itu nanti membagi siapa saja nama pematerinya. Untuk editing video, adik-adik, teman-teman bisa download aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk bisa menggabungkan video presentasi teman-teman yang satu dengan teman yang lainnya ya. Kemudian digabungkan dengan video PowerPoint juga. Jadi harus semangat untuk belajar, bisa dari YouTube, bisa dari Google tentang tata caranya ya.
Jadi mahasiswa itu harus semangat, harus kreatif, dan harus mandiri ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.